Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Akbar Pratama, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Saya dari kelas E. Di sini saya akan membahas salah satu materi tentang sejarah pendidikan Islam pada zaman dinasti Abbasiyah, yang dimana pada zaman ini disebut sebagai zaman keemasan Islam atau Islamic Golden Age. Nah, untuk lebih lengkapnya atau lebih lanjut, mari kita saksikan video yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini kita akan belajar tentang sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti ini dikenal sebagai masa kejayaan Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di masa itu, dunia Islam bukan hanya berkembang dalam bidang agama, tetapi juga dalam ilmu kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan banyak lagi. Bagaimana pendidikan dijalankan pada masa itu? Siapa saja tokoh pentingnya? Dan apa warisan penting dari masa itu bagi kita sekarang? Yuk sama-sama kita bahas. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi dan berlangsung lebih dari 500 tahun. Ibu kota pemerintahan mereka adalah Baghdad, yang pada masa itu menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan terbesar di dunia. Di bawah kepemimpinan khalifah seperti Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, pendidikan Islam berkembang sangat pesat. Para pemimpin ini tidak hanya mendukung pengajaran agama, tetapi juga mendorong kemajuan ilmu dunia. Mereka membangun perpustakaan, madrasah, dan lembaga penerjemahan seperti Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah lembaga yang sangat penting. Di tempat ini, para ilmuwan menerjemahkan buku-buku dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Tapi tidak hanya diterjemahkan, ilmu itu juga dikembangkan dan disebarkan ke seluruh dunia Islam, bahkan sampai ke Eropa. Pendidikan pada masa Abbasiyah dilakukan di berbagai tempat, di antaranya adalah masjid yang sejak awal menjadi tempat utama belajar agama, kemudian berkembang madrasah, yaitu sekolah formal yang mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta ilmu umum seperti logika, matematika, dan kedokteran. Selain itu, juga ada sistem belajar privat, yaitu murid datang langsung ke rumah atau majelis seorang ulama untuk menuntut ilmu. Salah satu hal menarik adalah metode belajarnya. Metode yang digunakan antara lain halakwah, yaitu belajar sambil duduk melingkar bersama guru. Ada juga talaki, yakni belajar langsung dari guru lewat pendengaran dan praktik. Dan bila murid sudah menguasai ilmu yang diajarkan, guru akan memberikan ijazah, yaitu semacam surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa seseorang telah mempelajari dan menguasai ilmu tertentu. Sistem ijazah inilah yang menjadi cikal bakal sistem gelar akademik yang kita kenal saat ini. Pada masa ini juga muncul banyak tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam, misalnya Al-Kindi yang dikenal sebagai filsuf pertama Islam dan ahli matematika. Lalu ada Ibnu Sina, yaitu tokoh penting dalam dunia kedokteran. Karyanya yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tibb menjadi rujukan di Eropa selama ratusan tahun. Ada juga Al-Farabi, ahli logika dan filsafat, serta Al-Ghazali, seorang pemikir besar dalam pendidikan dan tasawuf. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa Islam pada masa Abbasiyah sangat terbuka terhadap ilmu pengetahuan, baik yang berasal dari dalam maupun luar tradisi Islam. Menariknya lagi, pendidikan saat itu tidak terbatas untuk orang kaya atau kalangan tertentu saja. Banyak sekolah dan perpustakaan yang dibuka untuk umum, dan negara ikut mendanai kegiatan ilmiah. Bahkan, banyak ilmuwan diberi gaji tetap oleh negara agar bisa fokus meneliti dan menulis karya ilmiah. Dengan sistem yang terbuka dan dukungan penuh dari negara, maka tidak heran jika Baghdad dijuluki sebagai pusat ilmu dunia saat itu. Pengaruh pendidikan Islam masa Abbasiyah bahkan sampai ke Eropa dan menjadi dasar bagi lahirnya Renaissance. Ilmu yang berkembang di masa Abbasiyah tidak hanya berhenti di dunia Islam.
Banyak karya ilmuwan Islam diterjemahkan ke bahasa Latin dan digunakan di universitas-universitas Eropa. Pemikiran-pemikiran dari masa ini ikut mendorong lahirnya Renaissance di Barat. Jadi, pendidikan Islam masa Abbasiyah bukan hanya berdampak bagi umat Islam, tapi juga bagi peradaban dunia secara luas. Dari sinilah terlihat betapa pentingnya semangat belajar dan berpikir terbuka yang diwariskan masa Abbasiyah ini. Jadi teman-teman, dari sejarah pendidikan Islam pada masa Abbasiyah ini, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Kedua, pendidikan yang maju memerlukan dukungan penuh, baik dari guru, masyarakat maupun pemerintah. Dan yang ketiga, bahwa semangat belajar, meneliti, dan berbagi ilmu harus terus dijaga oleh generasi muda seperti kita. Semoga kita bisa meneladani semangat belajar dari masa Abbasiyah ini dan meneruskannya untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya Gani Akbar Pratama, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.